Perkenalkan, saya adalah Aminah Sarjana Pendidikan. Nomor UKG saya adalah 2015008-22553. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Patimura, Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, hebat semuanya anak-anak. Anak-anak, siapakah yang hari ini tidak masuk sekolah? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Ketua kelas, tolong memimpin teman-temannya membacakan doa. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus sebelum belajar dimulai. Terima kasih Akar telah memimpin temannya untuk membacakan doa. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Telah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, kita akan belajar hari ini yaitu pelajaran PKN ya, mengenai hak dan kewajiban anak.
Nanti akan Ibu kaitkan kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia mengenai struktur teks eksplanasi, yaitu membuat laporan pengamatan. Anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian, ya, siapa yang di rumah ketika berangkat sekolah kalian itu pamit dengan orang tua? Ih, pintar semua, semuanya ya, hebat. Kedua, ketika berangkat sekolah, apakah kalian membersihkan tempat tidur kalian? Iya. Apalagi yang kalian lakukan ketika sebelum berangkat sekolah? Apa? Sebelum berangkat sekolah itu apa yang kamu lakukan? Pamit. Iya, apalagi nak? Mandi, apalagi? Pakai pakaian seragam. Pakai pakaian seragam. Jadi anak-anak, sebelum berangkat sekolah itu kita harus pamit dulu dengan orang tua. Itu adalah bentuk kalian menghormati kepada orang tua. Itu adalah kewajiban kalian. Kemudian kalian membersihkan tempat tidur ketika selesai bangun tidur. Itu juga merupakan kewajiban dari seorang anak di rumah. Oke, anak-anak. Oleh karena itu nanti kalian, Ibu akan kaitkan dengan pembelajaran hak dan kewajiban anak. Oke, pintar. Anak-anak, dengan kita mempelajari pelajaran PKN ini mengenai media, mengenai hak dan kewajiban, Ibu mengharapkan ada 3 tujuan yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian nanti dapatkan ketika belajar saat ini. Dengan media PowerPoint, ini loh media PowerPoint, ya nak, kalian mampu memahami informasi penting pada teks eksplanasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan tepat, ya nak ya. Kedua, dengan metode mencari pasangan kartu, nanti kita ada semacam permainan kartu soal, ya, yang merupakan soal dan jawaban. Kalian mampu mencocokkan kartu secara berpasangan dengan baik dan benar. Ketiga, dengan adanya kerjasama dengan kelompok kalian mampu memahami soal dan jawaban dengan mencocokkan kartu soal dan jawaban dengan baik dan benar. Jadi 3 poin penting tujuan itu yang nanti akan Ibu ingin kalian bisa dapatkan di pembelajaran ini. Paham anak-anak semuanya? Siap untuk belajar? Siap! Pintar. Oke, untuk semangatnya kita ice breaking. Tepuk semangat bisa? Oke. Tepuk semangat bisa? Oke, anak-anak, ayo. Tepuk semangat. Aduh, hebat. Anak-anak semangat semua. Ibu senang sekali. Oke, anak-anak. Oke, ini adalah konsep materi, yaitu hak kewajiban. Nanti akan Ibu jabarkan di pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Kalau PKN-nya nanti kita memainkan kartu soal dan jawaban yang berisi soal-soal tentang hak dan kewajiban, ya. Kemudian bahasa Indonesianya adalah membuat laporan hasil pengamatan. Oke anak-anak, kita memasuki materi hak dan kewajiban anak. Oke, John. Bu mau nanya, apakah di rumah orang tua kamu disayangi nggak? Disayangi. Bentuknya dalam apa, John? Oh iya, dibeliin sesuatu ketika John meminta. Apa tuh yang diminta? Buku tulis. Apalagi? Pulpen, pensil, ya sekitar itu ya nak ya. Oke. Terus HUT. Apakah kebutuhan HUT dicukupi oleh mama dan ayahnya? Dibelikan? Iya. Itu merupakan adalah hak kalian untuk mendapatkan sesuatu kebutuhan dari orang tua. Jadi anak-anak, hak itu apa? Coba Prisil dibaca, hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Iya, kedengeran nggak teman-teman? Enggak. Coba dia dilanjutkan, apa artinya hak? Hak adalah sesuatu yang dapat
setelah melakukan kewajiban. Iya nak. Jadi hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Tadi John bilang, ibu saya dibelikan pensil, dibelikan buku, dibelikan segala macam. Pasti orang tua akan memberikan sesuatu setelah kita melakukan kewajiban. Benar nggak? Benar. Oke, John boleh ibu belikan misalnya pensil kata mamanya. Tetapi John harus nyapu dulu, gitu kan? Iya. Berarti harus mengerjakan kewajiban dulu. Benar kan John? Iya. Put juga begitu kan? Iya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh hak anak. Lihat gambar. Coba Jaida, contoh yang paling atas itu apa sih nak? Contoh tanggung jawab di lingkungan seperti kegotong royong membersihkan lingkungan. Kalau lingkungan kita mau bersih, maka kita harus mengikut gotong royong di rumah, tidak boleh berdiam diri sehingga lingkungannya menjadi kotor. Kalau kita tidak ikut kerja bakti, ya nak ya. Oke anak-anak, itu adalah materi-materi yang ibu berikan. Kalian paham semuanya? Benar paham semuanya? Hebat. Oke, untuk memperjelas lagi mengenai tentang bagaimana kalian menyelesaikan sebuah soal, ya, ibu akan membentuk kalian sebuah kerja kelompok, di mana nanti ibu bagikan kelompok kalian menjadi 5, yang terdiri dari 5 orang. Kita sudah membentuk kelompok kerja ya nak ya. Sebelumnya nanti kalian kelompokkan kelompok kerja kalian. Kemudian ketika kalian sudah membuat kelompok, nanti akan ibu bagikan kartu pasangan. Kartu seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ibu akan bagikan lembar pengamatan seperti ini. Ya. Nanti kalian kartunya ini akan ibu kasih 5 pasang. 5 pasang, nanti udah ibu kocok, kalian harus pasangkan. Setelah mendapat pasangan, setelah kalian ini antara soal dengan jawabannya benar, kalian tulis dulu di lembar ini. Ya, nomor 1. Oh, soalnya ini, jawabannya ini. Setelah itu dari satu kelompok itu ada yang menulis, ada yang mencari pasangan. Kan kita berlima ya. Ada lagi yang menempel di kelompok atau di papan tulis. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai, ibu kasih waktu 10 menit, ya. Kalian nanti mempresentasikan hasil laporannya satu-satu kelompok. Kemudian kelompok lain menanggapi dengan menanya jika ada kesulitan dengan kelompok yang presentasi. Oke. Ya, setelah kalian paham semuanya anak-anak? Paham. Oke. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu, bangkunya tolong disusun. Yuk, mulai dari main bersama dengan siapa? Keluarga. Ya, hak seorang anak adalah berkumpul dengan keluarganya. Ya, bermain dengan keluarganya. Ya, jadi orang tua harus menyisihkan waktunya untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kalian merasakan di rumah? Ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk Rukaya, gambar yang sebelah kiri itu apa nak? Anak sedang belajar. Nah, maksud dari contoh hak anak ini adalah anak mendapatkan ilmu, ya. Kalau belajarnya kewajiban, anak itu mendapat ilmu dari apa? Dari sekolah. Maka ini merupakan contoh hak anak. Terus yang ada di sebelah kiri, Aisyah. Gambar apa Aisyah? Iya, kalian pasti tahu, kalian berhak untuk mendapat main, waktu untuk bermain, ya, nggak belajar terus, ya, tapi bermain. Yang lebih baik adalah bermain di luar dengan teman, jangan bermain gadget, ya, kurang bagus, ya nak ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa kewajiban anak di rumah? Adalah menghormati orang tua. Iya, Bintang. Apa aja kewajiban anak di rumah?
membantu orang tua. Pinter. Apa lagi? Mungkin ada yang lain bisa? Iya. Afkar. Menghormati orang tua. Apalagi Alena? Iya, jadi contoh anak itu kepada orang tua adalah, atau contoh anak di rumah adalah menghormati orang tua. Tidak boleh ya, selalu menghormati orang tua. Kemudian belajar yang pasti supaya apa? Pintar. Kemudian membantu orang tua. Dengan cara apa? Misalnya, ada menyapu, apalagi? Mengepel, apalagi? Membersihkan tempat tidur, dan banyak sekali. Jangan habis makan piringnya ditaruh. Ya, habis mainannya diberantakin. Apakah anak itu mempunyai kewajiban? Ya. Oke, jadi ibu kembalikan lagi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah contoh kewajibannya. Seperti tadi katakan, mencuci piring, membantu orang tua. Apalagi tadi? Belajar. Oke. Anak-anak, selain ada hak dan kewajiban, kita juga harus mempunyai tanggung jawab. Oke? Tanggung jawab. Fahmi, tolong dibaca. Apa itu tanggung jawab, Fahmi? Apa itu tanggung jawab, Fahmi? Adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan perbuatan, dapat juga diartikan sebagai keadaan seseorang untuk Menanggung perbuatan yang dilakukan baik sengaja atau tidak. Hebat, Fahmi. Ya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan perbuatan, dapat juga diartikan sebagai keadaan seseorang untuk menanggung perbuatan yang dilakukannya, baik sengaja atau tidak. Maksudnya gini, ketika kita melakukan sebuah perbaikan, baik itu yang baik-baik atau yang buruk, kita harus bertanggung jawab. Contoh, misalnya kita pergi ke perpustakaan, ya, meminjam buku. Nah, bentuk tanggung jawab kita dengan meminjam buku di perpustakaan itu apa? Menjaga bukunya, mengembalikannya. Pintar Jaidan. Ada lagi? Tidak merobek-robek atau merawatnya. Hebat dia. Ya, itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap buku yang kita pinjam. Oke, nih contoh tanggung jawab di lingkungan seperti yang membersihkan lingkungan. Kalau lingkungan kita mau bersih, maka kita harus mengikut gotong royong di rumah. Tidak boleh berdiam diri sehingga lingkungannya menjadi kotor kalau kita tidak ikut kerja bakti, ya nak ya. Oke anak-anak, itu adalah materi-materi yang ibu berikan. Kalian paham semuanya? Benar, paham semuanya? Hebat. Oke, untuk memperjelas lagi mengenai tentang bagaimana kalian menyelesaikan sebuah soal, ya, ibu akan membentuk kalian sebuah kerja kelompok, di mana nanti ibu bagikan kelompok kalian menjadi 5, yang terdiri dari 5 orang. Kita sudah membentuk kelompok kerja ya nak ya. Sebelumnya nanti kalian kelompokkan kelompok kerja kalian. Kemudian ketika kalian sudah membuat kelompok, nanti akan ibu bagikan kartu pasangan, kartu seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian ibu akan bagikan lembar pengamatan seperti ini, ya. Nanti kalian kartunya ini akan ibu kasih 5 pasang, 5 pasang. Nanti udah ibu kocok, kalian harus pasangkan. Setelah mendapat pasangan, setelah kalian ini antara soal dengan jawabannya benar, kalian tulis dulu di lembar ini, ya, nomor 1. Oh, soalnya ini, jawabannya ini. Setelah itu dari satu kelompok itu ada yang menulis, ada yang mencari pasangan, kan kita berlima ya. Ada lagi yang menempel di kelompok atau di papan tulis, ya, sesuai dengan kelompoknya, ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai, ibu kasih waktu 10 menit, ya.
kalian nanti mempresentasikan hasil laporannya. Satu-satu kelompok. Kemudian kelompok lain menanggapi dengan menanya jika ada kesulitan dengan kelompok yang presentasi. Oke, ya. Nah, kalian paham semuanya, anak-anak? Paham. Oke. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu. Bangkunya tolong disusun. Yuk. Ya, nanti setiap masing-masing kelompok kalian maju untuk mengambil kartu soalnya 5 pasang sama lembar pengamatannya. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Oke. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 semuanya. Kelompok 5. Oke. Anak-anak sudah dapat kartu dan lembar LKPD-nya? Oke. Siap untuk melakukan kerja kelompok? Oke, 10 menit ya. Mulai dikerjakan. Iya, udah dapat? Dicatat dulu, nanti ditempelkan. Iya, nak? Enggak apa-apa. Nama, enggak usah nama lengkap, nama panggilan aja. Iya. Ada lagi yang ditanya? Bu, ada yang salah, Bu. Iya, beri ke temennya. Ayo, yang kira-kira temennya tidak cocok silakan mencari temannya. Kalau sudah ditulis, ditempelkan ke sana. Oke ya, nak ya? Enggak apa-apa. Salah satu aja nggak gerumbung-gerumbung. Nggak gerumbung ke sini, carinya tempat lain yang kosong. Pasang, ada yang kasih unjuk temannya, kemudian ditempel. Saya merahnya kurang satu. Oh ya, Ibu tempelin. ya. 10 menit ya, nak ya. Kelompok 2 dan 3, 5 jika sudah dapat silakan ditempel. Tapi ditulis dulu ya, nak. Ya. Mohon maaf anak, ini merah dan kuning soal jawaban. Enggak, ini soal juga. Merah itu soal, ya. Ini soalnya di sini. Ini jawabannya apa? Nah, gitu ya sayang ya. Iya, ini soal semua. Apa nak? Udah ditulis? Nah, nanti baru ditempelkan. Ya, 5 aja. Hah? Mana lagi temennya? Kan tadi kasih 5. Temennya mana lagi? Ditulis belum? Udah ditulis dulu. Dua. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Habis ditulis ditempel belum nih? Satupun. Nggak apa-apa. Tempel. Kelompok 2 silakan ditempel. Belum nih kelompok 2. Muazzam jangan jauh-jauh sayang. Nah, nanti tangkipnya nggak ngikut. Nah, pinter. Baru 3. Ya? Oh, iya. Astagfirullah.
Kalau sudah silakan duduk kembali. Ada di lemari. Atas. Biar ibu aja. Sampahnya tidak boleh sembarangan diambil. Sampahnya diambil. Sudah Nana? Sampahnya dikumpulkan. Kelompok 1 sudah 5, pinter. Buang, dikumpulin aja dulu di situ. Dicek kembali. Sampahnya jangan buang sembarangan. Bukan tidak kewajiban anak itu. Waktunya habis, belum ketempel, enggak apa-apa. Berarti kelompok 2 ya, Nak ya? Oke. Enggak apa-apa. Taruh situ. Enggak apa-apa. Ini buat penilaian Ibu. Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah, pinter. Waktunya telah selesai ya. Nanti kita akan mempresentasikan hasil kalian mencari kartu soal ya. Nanti kita mulai dari kelompok pertama untuk membacakan hasil laporannya. Kemudian kelompok yang lainnya boleh bertanya jika tidak tahu, tidak mengerti ya. Nanti kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke anak-anak, kita mulai dari kelompok pertama untuk presentasi. Oke, kelompok 1 siap untuk presentasikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibunyiin gak itu? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban. Nah, nama masing-masing kelompok 1 adalah pertama Aisyah Safira Handayani, kedua Alina Safinatun Najah, ketiga Aditya Putra, keempat Afkar Mirza Ukail, dan kelima Muhammad Rakib Ardiansyah. Nomor 1 soalnya, sebutkan 3 contoh hak sebagai anak di rumah. Jawabannya, mendapatkan kasih sayang, dicukupkan kebutuhannya, dan mendapatkan perhatian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang ketika kita dapatkan karena melakukan kelaksanaan. Yang nomor 4, sebutkan 2 contoh hak sebagai pelajar. Ya. Mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Nomor 5, pelaksanaan hak serta kewajiban secara bertanggung jawab akan menciptakan, jawabannya adalah kait sama-sama ya, 1, 3, keharmonisan. Inilah hasil Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Anak-anak, ini adalah hasil presentasi kelompok 1. Adakah kalian ingin bertanya? Ya, Vanessa mau bertanya? Ya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kita akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan perbuatan, dapat juga diartikan sebagai keadaan seseorang untuk menanggung perbuatan yang dilakukan baik sengaja atau tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Fajar Bintang, Berlin, Nadia, Gary, dan saya Vanessa. Kami ingin mempresentasikan Hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala hal. Sebutkan 3 kewajiban anak di rumah. Membantu orang tua, menghormati orang tua, mematuhi peraturan di rumah. Sebutkan 2 contoh hak sebagai pelajar, mendapat ilmu dan bimbingan. Sebutkan 3 contoh hak anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang, dicukupi, kehidupan dapat diperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Aisyah, silakan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Gimana Aisyah? Apakah sudah mengerti? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah anak-anak, tadi hasil kalian menempel akan Ibu evaluasi. Untuk kelompok pertama, coba Ibu lihat nih, apa akibatnya jika tidak mematuhi peraturan akan mendapat sanksi atau hukuman? Ya, benar anak-anak. Jawaban dari kelompok 1 benar ya. Sebutkan 2 contoh hak sebagai pelajar, mendapat ilmu dan bimbingan dari guru. Ya, benar. Lanjut ke soal ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab akan menciptakan keharmonisan. Ya, pintar. Lanjut, sebutkan 3 contoh hak sebagai anak di rumah, yaitu mendapat kasih sayang, dicukupkan kebutuhannya, dan mendapatkan perhatian. Ya, benar. Pasangan kartu soal yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, ternyata kelompok 1 5 pasang kartunya benar semua, maka mendapat 100. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Ternyata hanya 4 pasang kartu saja. Kenapa? Mungkin satu kartunya katanya soal dan jawabannya tidak dapat selaras ya, Nak ya? Nggak apa-apa. Oke, kita cek ya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Ya, benar. Nomor 2, sebutkan 3 kewajiban anak di rumah. Membantu orang tua, menghormati orang tua, dan mematuhi peraturan di rumah. Nah, 3, sebutkan 2 contoh hak sebagai pelajar. Mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Nah, 4, sebutkan 3 contoh hak sebagai anak di rumah. Jawabannya adalah mendapat kasih sayang, dicukupkan kebutuhannya, dan mendapatkan perhatian. Benar. Karena 4 pasang berarti nilainya kelompok 2 80. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Ternyata ada 5 pasang nih. Kita cek apakah benar ya, Nak ya? Pertama, apa akibatnya jika tidak mematuhi peraturan? Akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya, benar. Kedua, sebutkan 2
peraturan. Benar. Kemudian keempat, sebutkan dua contoh kewajiban siswa di sekolah, belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Benar. Terakhir, kelima, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Benar. Hebat kelompok 4. Lima-limanya benar. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kita mulai terus. Oke, lanjut kelompok 5. Ada 5 pasang lagi nih. Oke, kita cek ya. Apa yang dimaksud hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan karena melakukan kegiatan. Benar. Sebutkan dua contoh hak sebagai pelajar, mendapat ilmu dan bimbingan dari guru. Benar. Apa yang harus kita lakukan jika meminjam barang orang lain? Meminta izin dan segera mengembalikan jika sudah selesai dipakai. Benar. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan yang muncul wajib menanggung segala sesuatu. Benar. Terakhir, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan karena melakukan kegiatan. Ternyata lima-limanya benar semua, kelompok 5. Hebat. Tepuk tangan. Terima kasih, satu. Aduh, hebat semua. Anak guru semua hebat hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 1 sampai sekarang masuk ke selanjutnya. Kalian telah melakukan kerja kelompok mencari kartu dan soal. Kemudian kalian mempresentasikannya dengan baik dan benar. Ya, anak-anak, nanti akan Ibu berikan sebuah tugas mengerjakan LKPD tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kalian persiapkan alat tulisnya untuk mengerjakan evaluasi individu. Nanti lembar LKPD-nya, lembar fase pengamatan dikumpulkan ya kedua kelompoknya. Ibu minta yang masuk LKPD yang tadi pengamatannya. Kelompok 1. Oh, kelompok 3 ya? Oke. Kelompok 3 ini ya? Oh, kelompok 4. Hasil pengamatannya mana? Dikumpulkan. Oke. Ini kelompok berapa? Tidak usah. Apa? Kelompok berapa? Oke, bisa dapat semuanya? Ya. Pakai nama? Ya. Kemudian hari tanggal. Sudah dapat, silakan kerjakan dengan baik. Nanti dikumpulkan per kelompok, kemudian masing-masing kelompok kumpulkan ke depan, kan ya? Yang sudah dikumpulkan per kelompok. Setelah tadi kita belajar ya mengenai hak dan kewajiban, kemudian melakukan kerjasama kelompok, kita bisa menarik kesimpulan sama-sama ya Kak ya. Berarti setiap orang mempunyai apa? Hak dan kewajiban. Benar. Oke. Kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Ya. Kemudian semua orang harus menghormati hak orang lain. Kemudian setiap kewajiban harus kita laksanakan supaya hidup kita menjadi
kasih semangat anak-anak. Baiklah anak-anak, Ibu mau nanya, apakah kalian senang hari ini mendapat materi? Senang, ya. Terus ada nggak yang belum mengerti dari pelajaran yang Ibu berikan hari ini? Tidak. Paham semuanya? Alhamdulillah. Ibu berpesan nanti di rumah kalian mengulang lagi pelajaran yang Ibu berikan hari ini, ya. Nanti akan Ibu berikan berupa PR, tolong diulang. Kemudian selalulah rajin belajar di rumah. Oke. Sebelum menutup, kita nyanyikan lagu daerah dari Jakarta, yaitu lagu Jali-Jali. Ya, nanti kita nyanyikan ya Nak ya. Oke, sampai hati-hati aja ya. Oke, pakai tepuk tangan pada hitungan ketiga kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ini dia si Jali-Jali. Ayo semangat. Enak, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya. Asalkan Tuhan senang di hati. Oke, cukup selesai. Ya, terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Jali-Jali. Ya, Itu adalah lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Kita tinggal di Tangerang Selatan, berdekatan dengan DKI Jakarta. Jadi lagu Jali-Jali yang berasal dari Jakarta kita harus pahami dan harus ketahui. Oke, anak-anak. Sebelum kita akhiri, rapikan dulu alat-alat perlengkapan kalian, pensil, buku untuk dimasukkan karena kita ingin pulang ya Kak ya, supaya tidak pinter. Oke, sudah siap anak-anak? Merapikan peralatannya, tidak ada yang tertinggal? Iya, oke. Ketua kelas mohon untuk menyiapkan temannya, kita membaca doa penutup ya. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berdoa sudah belajar dimulai. ya belajar. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berdoa sudah belajar dimulai. Terima kasih Akar telah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baiklah anak-anak, hari ini sudah cukup selesai kalian belajar di sekolah. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa mengulang pelajaran di rumah. Kemudian selalu rajin-rajin belajar di rumah. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dan selalu semangat
di sekolah ya. Oke, untuk dari kelompok 1 untuk pulang. Oke. Kelompok 2. Baiklah anak-anak, hari ini sudah cukup selesai kalian belajar di sekolah. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa mengulang pelajaran di rumah. Kemudian selalu rajin-rajin belajar di rumah. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dan selalu semangat di sekolah ya. Oke, untuk dari kelompok 1 untuk pulang. Oke. Kelompok 2. Oke, udah kita punya formalitas saja. Oke, anak-anak masuk lagi sebentar. Sampai ketemu kembali dan selalu semangat di sekolah ya. Oke, untuk dari kelompok 1 untuk pulang. Oke. Kelompok